Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah kualitas air aquaculture, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan pengolahan atau manajemen kualitas air. Pada manajemen kualitas air ini kita nanti akan melakukan pengolahan kualitas air yang berhubungan dengan variabel kimia, fisika, dan biologi air seperti oksigen larut, alkalitas, kemudian amonia, suhu, pH, dan juga mengenai fitoplankton. Setelah kita memahami parameter kualitas air, baik fisika air, biologi air, maupun kimia air, dan juga kita telah mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi variabel kualitas tersebut, maka kita harus bisa melakukan pengolahan kualitas air agar sesuai dengan standar yang digunakan dalam budidaya ikan maupun udang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengolah variabel-variabel kualitas air, ya, baik fisika, kimia maupun biologi, agar sesuai dengan standar atau kisaran bagi udang atau ikan agar hidup dengan baik. Yang pertama kita lihat dulu atau kita bahas dulu mengenai standar kualitas air dalam aquaculture, ya, baik ikan maupun udang. Nah, suhu seperti kita ketahui bahwasannya ikan atau udang termasuk hewan poikilotherm, sehingga suhu tubuhnya akan mengikuti perubahan atau suhu yang ada di lingkungan. Ketika suhu lingkungan naik, maka suhu tubuhnya akan naik. Begitu pula sebaliknya, ketika suhu turun, maka suhu tubuh akan turun. Ya. Ketika suhu tubuh turun, maka metabolisme akan turun. Sehingga nanti akan berpengaruh terhadap nafsu makan ikan atau udang yang kita pelihara. Kemudian untuk salinitas, ya, ini khusus untuk udang, ya, ini biasanya berkisar antara 10 sampai 30 ppt. Meskipun nanti tergantung jenis udangnya, ya. Kalau udang windu itu biasanya lebih dari 20 ppt. Kalau udang faname 10 sampai 30, bahkan bisa lebih kurang dari 10 ppt itu masih juga bisa hidup. Dan juga lebih dari 30, sekitar 40-45 itu juga masih bisa hidup dengan baik. Kemudian oksigen larut, ya, baik ikan dan udang itu rata-rata minimal 4 mg per liter. pH berkisar antara 7,5 sampai 8,5. Kemudian total amonia nitrogen kurang dari 1,0 mg per liter. Nitrit kurang dari 0,01 mg per liter. H2S 0,01 kurang dari 0,1 mg per liter. BOD kurang dari 10 mg per liter. Kemudian transparansi antara 30 sampai 50 cm. Karbon dioksida kurang dari 10 mg per liter. Untuk alkalitas, ya, antara 100 sampai 150 mg per liter. Hardness 75 sampai 250. Kemudian untuk fitoplankton ini yang kita lagi chlorophyta dan diatom, ya. Untuk jenis BGA maupun fitoplankton itu sebaiknya kita hindari. Kemudian warna air, ya, bisa hijau kecoklatan maupun kuning kecoklatan. Nah, ini standar secara umum seperti ini, ya. Kemudian ini yang perlu saya jelaskan lagi tentang TAN ini, ya. TAN ini sebenarnya kalau dia dalam bentuk amonium, ya, NH4,1 itu tidak bersifat toksik, tetapi yang bersifat toksik adalah dalam bentuk NH3, ya. Di NH3 itu harus kurang dari 1,0 mg per liter. Oke, yang pertama kita bahas tentang oksigen larut, ya.
Pembahasan lalu sudah kita bahas mengenai oksigen larut ini. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola atau memanage oksigen larut dalam tambak atau kolam agar ya minimal 4 miligram per liter. Ya. Biasanya yang terjadi dengan oksigen larut ini adalah turunnya oksigen larut di bawah 4, ya, yang menyebabkan terutama di udang itu dia akan mengalami stres dan dia akan naik ke atas, ya, konvoi di atas, kering di atas, ya, karena kurang oksigen ini. Ya. Oksigen larut yang rendah di tambak mengakibatkan dampak langsung bagi udang maupun menyebabkan meningkatnya senyawa beracun di tambak. Ini di kasus di tambak ini, ya. Tindakan yang bisa dilakukan apa untuk mengatasi oksigen larut yang rendah? Operasikan aerator atau kincir air, hentikan penggunaan pupuk, kemudian kurangi feeding rate-nya, makanya kita kurangi. Kemudian kepadatan plankton juga kita jaga supaya kecerahannya itu lebih dari 30 cm. Nah, jangan sampai kurang dari 30 cm. Kemudian aplikasikan kapur untuk mengikat karbon dioksida, ya, untuk mengurangi efek oksigen yang rendah terhadap ikan. Jadi ini penting, ya, ketika ditambak, ya, tambak udang terjadi penurunan oksigen larut, ya, mungkin karena plankton drop, ya, mati massal, atau penyebab yang lainnya, misalnya kincir airnya rusak, maka tindakan yang pertama kita lakukan adalah aplikasi kapur. Ya, aplikasi kapur fungsinya apa? Untuk mengikat karbon dioksida. Nah, ini yang paling penting, yang pertama. Kemudian baru diikuti tindakan yang lainnya, misalnya kita perbaiki kincirnya, kemudian kita ganti air, ya, ganti air, dan nanti harapannya uh, kondisi atau oksigen larut akan kembali normal. Berikutnya suhu, ya, suhu ini memang tergantung dari cuaca atau iklim dan sulit terkontrol, ya, sulit terkontrol. Ya. Suhu air yang rendah menurunkan laju metabolisme dan langsung makan udang. Ya. Di suhu air yang rendah menurunkan laju metabolisme dan langsung makan udang. Jadi seperti tadi, ya, ketika suhu airnya turun, maka suhu tubuh udang juga akan turun. Ketika suhu tubuh udang turun, maka metabolisme otomatis akan menurun juga. Ya. Nah, ketika laju metabolisme turun, maka langsung makan udang juga akan turun. Sehingga efeknya nanti adalah pertumbuhan yang melambat. Suhu air kurang dari 26 derajat Celcius biasanya disebabkan oleh cuaca dan hujan, ya, hujan yang berhari-hari gitu, ya. Kemudian cuaca dingin, angin, ya, angin petir kencang, dingin. Ini biasanya menyebabkan penurunan suhu di kolam ataupun di tambak. Ya, tindakan yang bisa kita lakukan, optimalkan aerasi, ya, kita kincir terus untuk menghindari stratifikasi suhu, dan juga kalau memungkinkan kita lakukan ganti air. Itu suhu, ya. Berikutnya adalah karbon dioksida. Ya, karbon dioksida. Karbon dioksida bebas mempunyai kelautan yang tinggi di air. Ya, CO2 bebas itu kelautannya sangat tinggi di air. Ya. Kadar karbon dioksida yang tinggi dapat menurunkan pH air yang berbahaya bagi udang serta menyebabkan intoksikasi. Ya, intoksikasi beracun bagi udang, ya, kalau terlalu tinggi karbon dioksidanya. Misalnya lebih dari 15 mg per liter. Kadar karbon dioksida yang tinggi, ya, itu bisa terjadi ketika
plankton mati massal, ya. Dimana ketika terjadi plankton mati massal, ya, karbon dioksida tidak apa namanya, tidak ada yang memanfaatkan untuk fotosintesis, dan uh, bakteri yang ada, bakteri heterotrof, akan menguraikan, ya, dekomposisi organik, ya, sehingga akan menghasilkan karbon dioksida. Ya, jadi ada dua sebab kenapa ketika plankton mati massal itu CO2 tinggi. Pertama, tidak ada yang memanfaatkan CO2, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton. Yang kedua, eh, bakteri heterotrof akan menguraikan, mendekomposisi organik, ya, dan ini akan menghasilkan karbon dioksida. Tindakan yang bisa dilakukan untuk menurunkan karbon dioksida di air antara lain optimalisasi aerator untuk meningkatkan oksigen larut dan mendorong difusi karbon dioksida ke udara. Kemudian gunakan kapur, CaCO3 ataupun dolomit untuk mengikat karbon dioksida dan merubahnya menjadi bikarbonat. Ini sudah kita bahas sebelumnya tentang kenapa harus menggunakan CaCO3. Oke, kemudian berikutnya kita membahas pH. Ya, bagaimana kita mengatur pH, mengelola pH supaya sesuai untuk standar, ya, sesuai standar untuk budidaya ikan maupun udang. Ya, kenapa pH penting? Karena pH ini memengaruhi toksisitas dari amonia dan juga hidrogen sulfida. Ya. Jadi pH ini kalau hubungan dengan amonia, ketika pH-nya tinggi, ya, tinggi, maka daya racun amonianya semakin meningkat. Kalau pH-nya turun, ya, daya racun amonianya menurun. Artinya NH3-nya menurun, NH4-nya naik ketika pH-nya turun, ya, proporsinya. Keberadaan karbon dioksida merupakan faktor utama yang mempengaruhi nilai pH air. Ya, kita pelajari sebelumnya. Ya, dalam tambak budidaya, pH tinggi sering dijumpai terutama pada tambak intensif dengan input pakan dan kepadatan fitoplankton yang tinggi. Ya. Jadi kalau fitoplanktonnya tinggi, otomatis pengguna karbon dioksida juga tinggi. Ketika karbon dioksida berkurang, menurun, ya, pH akan naik. pH tinggi tertambah dapat diatasi dengan menaikkan alkalinitas, ya, untuk meningkatkan kemampuan buffernya, kemampuan penyangganya melalui pengampuran, ya, untuk meningkatkan buffernya, ya, kemampuan penyangga air dari perubahan tambahan asam. Ya. Penurunan densitas fitoplankton juga membantu menurunkan pH air. Ya. Jadi kalau pH fitoplanktonnya turun, gitu ya, densitasnya kepadatan turun, maka pengguna CO2 juga akan menurun, sehingga pH-nya akan cenderung turun. Oke, berikutnya BOD, ya, biological oxygen demand. Ya, apa itu BOD, ya? Total oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Oke, tingginya nilai BOD mengindikasikan banyak limbah organik di dalam tambak. Ya, nanti ini berkaitan dengan mikroorganisme yang menguraikan limbah organik yang ada dalam tambak. Tindakan yang dilakukan, ya, untuk mengatasi BOD yang tinggi, ganti air dan penyimpanan dasar tambak. Ini yang paling aman, ya, tindakannya ganti air kalau memungkinkan, atau kita lakukan penyimpanan dasar tambak secara rutin. Berikutnya alkalinitas. Ini hubungannya juga dengan pH, ya, alkalinitasnya sebagai penyangga tadi, ya. Ya, alkalinitas berperan sebagai penyangga atau buffer perairan terhadap penambahan asam dan basa. Alkalinitas dibutuhkan oleh bakteri infiltrasi maupun fitoplankton untuk pertumbuhannya, ya, dalam bentuk bikarbonat. Ya, bikarbonat itu dibutuhkan oleh bakteri infiltrasi,
fitoplankton, ya, juga bakteri-bakteri heterotrof itu membutuhkan bikarbonat, ya, untuk pertumbuhan, untuk reproduksi, untuk apa namanya, ya, untuk apa namanya, pertumbuhannya, ya, pertumbuhan dari fitoplankton sendiri. Ya, algas juga berperan dalam molting udang. Ya. Tindakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan algas adalah pengapuran, ya, bisa dengan CaCO3 atau menggunakan dolomit CaMG CO3 dua kali, atau menggunakan kalsium hidroksida, ya, CaO dua kali, atau juga menggunakan sodium bikarbonat. Tapi sodium bikarbonat ini relatif mahal. Dan biasanya yang paling efektif adalah CaMG CO3 dua kali karena menghasilkan alkalitas yang lebih banyak. Oke, dalam air zat tersebut akan beraksi menghasilkan bikarbonat, ya, sebagian utama pembentuk alkalitas. Jadi CaCO3, CaMG CO3, CaO dua kali, dan sodium bikarbonat itu tadi kalau di air, bereaksi dengan air, terutama yang ini, ya, selain NaHCO3 membutuhkan CO2, ya, bereaksi dengan H2O dan CO2 menghasilkan CO3 negatif 1 atau bikarbonat. Ini sebagai ion utama pembentuk alkalitas, ya, hampir 90% alkalitas itu tersusun oleh bikarbonat ini. Kemudian amonia, bagaimana kita mengelola amonia? Amonia merupakan hasil samping metabolisme protein yang dikeluarkan oleh udang melalui insang dan hasil dekomposisi sisa pakan, feses, plankton yang mati, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh bakteri proteolitik. Jadi protein akan diurai, ya, oleh bakteri proteolitik nanti menghasilkan amonia. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengontrol keberadaan amonia antara lain mandi air jika memungkinkan. Ini yang paling resikonya paling sedikit, ya, tapi tergantung dari kondisi tambaknya, adakah ada atau tidaknya tandon air. Kemudian bisa aplikasi bakteri nitrifikasi, ya, probiotik, gitu, ya, sudah kita bahas juga dulu. Kemudian penambahan sumber karbon organik untuk merangsang pertumbuhan bakteri heterotrof. Ini yang paling cepat, ya. Paling cepat menurunkan amonia adalah dengan menggunakan bakteri heterotrof. Kemudian menurunkan pH air untuk menurunkan proporsi amonia bebas. Jadi menjaga pH air itu jangan tinggi, ya. Ya, kalau bisa di bawah 8 atau maksimal 8,5 supaya proporsi amonia tidak terionisasi atau NH3 yang toksik itu lebih kecil, ya. Serta aerasi juga untuk meminimalisir dampak negatif terhadap ikan. Ya, kalau amonianya sudah tinggi, oksigennya rendah, ini ikan akan tambah stres, ya. Berikutnya nitrit, ya, nitrit. Intoksikasi nitrit pada ikan biasanya terjadi pada air tawar, sedangkan pada air payau atau laut itu jarang terjadi. Jadi keracunan nitrit itu biasanya terjadi pada ikan-ikan air tawar, tapi jarang pada ikan di air payau maupun air laut karena keberadaan dari klor, ya. Semakin tinggi klor, nitrit ini tidak toksisitasnya, intoksikasinya itu berkurang. Nitrit masuk lewat insang dan menghambat kerja hemoglobin darah, ya. Nitrit merupakan produk antara dari proses nitrifikasi oleh bakteri atau flok. Jadi dari bakteri nitrifikasi ini kan mengurai dari amonia, ya, amonium menjadi nitrat. Tetapi ada dua fase. Fase pertama amonium menjadi nitrit, kemudian nitrit menjadi nitrat. Nah, yang fase pertama ini amonium jadi nitrit ini yang kalau berhenti di situ maka nitritnya akan tinggi. Tapi kalau dia lanjut prosesnya, dia akan berubah menjadi nitrat.
Jika konsentrasi nitrit melebihi ambang batas, dapat dilakukan beberapa tindakan. Misalnya aerasi untuk mendorong kerja bakteri pengoksidasi nitrit, ya, vaksin nitrobakter ya. Kemudian penambahan garam NaCl untuk meningkatkan rasio klor nitrit, yaitu air apa namanya, air tawar ya, sudah air tawar kalau di laut sudah tidak perlu karena klornya sudah tinggi. Kemudian penambahan bakteri nitrifikasi serta yang lebih murah dan resikonya lebih rendah adalah ganti air dengan air yang baru, ya tentunya air yang lebih segar, ya, lebih bagus kualitasnya. Oke. Kemudian fitoplankton, ya, bagaimana kita mengolah fitoplankton. Ya. Fitoplankton dalam jumlah tertentu dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas tambak. Jadi kita butuh badan fitoplankton dan jumlah yang tertentu. Kalau kecerahan tadi kan ranknya 30 sampai 60 yang paling ideal. Ya, tapi kadang itu apa terlalu padat ya, blooming fitoplankton yang menyebabkan penurunan oksigen terlalu pada waktu malam hari atau bahkan potensi untuk mati massal ya, die-off fitoplankton. Nah, namun dalam jumlah yang besar atau blooming menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem tambak, bagi ikan ataupun udang yang kita pelihara. Oksigen larut dan pH air akan berfluktuasi, bahkan beberapa fitoplankton menghasilkan racun bagi ikan. Ya, jadi kalau terlalu blooming, oksigennya naik turun ya. Pada waktu siang hari dia puncak sekali, tinggi sekali. Tapi pada waktu malam hari dia akan sangat rendah sekali. Dan ini bisa menyebabkan kematian pada ikan atau udang. Begitu dengan pH. pH-nya pagi rendah, pH sore nanti bisa sangat tinggi sekali. Nah, ini harus sebaiknya kita hindari. Jika kecerahan kurang dari 30 cm, tadi standarnya 30 sampai 60 ya. Kalau kurang 30 atau 20 cm, misalnya perlu ada treatment untuk memperbaiki kondisi tambak. Ya, beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain ganti air, ya, kemudian turunkan feeding rate-nya, tingkat pakannya dikurangi, pakannya potong dulu. Optimalkan aerasi untuk mencegah die-off fitoplankton, dan Anda bisa juga menggunakan ikan herbivora atau pemakan plankton seperti ikan nila ya untuk menurunkan densitas dari plankton itu sendiri. Oke. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk manajemen kuas air ya. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa dipraktekkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.